Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Devi Etikasari, NIM 19.012.200, kelas akuntansi D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas resensi buku mata kuliah komunikasi bisnis. Buku yang saya pilih berjudul Ridwan Kamil, Pemimpin Kreatif Era Milenial. Buku ini ditulis oleh Anom Wani Wicaksana dan diterbitkan oleh Ceklik Media ISBN. Buku ini memiliki ketebalan yaitu 202 halaman. Alasan saya memilih buku ini yaitu buku ini tidak hanya sebagai buku biografi saja, melainkan buku ini dapat menjadi buku motivasi dan juga inspirasi tentang kepemimpinan yang dapat menginspirasi terutama bagi kalangan anak muda. Buku ini menceritakan perjuangan semasa hidup Ridwan Kamil dari masih kecil hingga sudah sukses seperti sekarang ini. Ridwan Kamil lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971. Semasa SD, Ridwan Kamil sering berjualan es mambo buatannya sendiri, dan ia dikenal sebagai anak yang aktif dan juga cerdas, dan ia sering menempati peringkat 5 besar. Berkat kecerdasannya sejak kecil, ia dapat lulus SMA dan melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Bandung, yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB, dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur. Di perguruan tinggi ini, Ridwan Kamil aktif pada kelompok mahasiswa dan juga kelompok seni yang ada di kampus itu. Jiwa kewirausahaannya mulai muncul kembali ketika ia membutuhkan dana tambahan untuk biaya kuliah dengan membuat ilustrasi cat atau maket untuk dosen. Tetapi ketika ia akan menyelesaikan kuliah, musibah menimpanya. Ayah dari Ridwan Kamil meninggal dunia. Hal itu membuat Ridwan Kamil terpukul. Tetapi karena semangatnya ingin membanggakan ayahnya, ia kembali bangkit dan lulus dengan nilai A++, yang tentunya nilai itu jarang didapatkan oleh kebanyakan mahasiswa. Setelah lulus dari ITB, ia memilih bekerja di Amerika Serikat dengan berbagai cobaan yang menimpanya, dan akhirnya ia mendapatkan beasiswa di University of California, Berkeley untuk melanjutkan S2-nya. Di sana ia bertahan hidup dengan bekerja paruh waktu di kota Berkeley, yang hasilnya bisa dapat dibilang untuk makan saja pas-pasan. Ditambah lagi ketika ia harus membiayai istrinya dalam biaya persalinan, dan ia harus mengaku miskin kepada pemerintah setempat agar biaya persalinan istrinya dapat ditanggung oleh pemerintah setempat. Setelah menyelesaikan pendidikan masternya, ia mendapatkan pekerjaan di firma arsitektur Amerika Hong Kong. Berkat pekerjaan itu, ia dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ia teringat dengan perkataan ibunya, bahwa mencari uang itu bisa ada gantinya, tapi kalau membuat orang lain pintar, tidak akan terukur nilainya. Dari perkataan ibunya itu, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan membagikan ilmu yang didapatnya. Ia bersama teman-temannya mendirikan firma yang bergerak di bidang jasa konsultan perencanaan arsitektur dan desain yang diberi nama Urban. Urban telah mengerjakan lebih dari 50 proyek dan mendapatkan beberapa penghargaan. Urban juga sering menjuarai beberapa kompetisi, salah satunya adalah kompetisi merancang Museum Tsunami Aceh. Semasa hidupnya, Ridwan Kamil telah memanfaatkan ilmunya dengan baik, tetapi tidak membuat ia puas akan hal itu. Kini ia memilih untuk terjun ke dunia politik sebagai wali kota Bandung dan juga gubernur Jawa Barat periode 2019-2024. Awal masa jabatan sebagai wali kota Bandung periode 2013-2018,
Ridwan Kamil bukan menjadi orang yang awam lagi bagi warga Kota Bandung berkat karya-karya yang diciptakannya. Tetapi ketika ia ingin mengubah Kota Bandung menjadi kota yang lebih baik lagi, ia mengatakan bahwa mengubah Kota Bandung sendiri tidak semudah membalikan telapak tangan. Ia harus dapat memperbaiki tatanan Kota Bandung, salah satunya yaitu pada pelayanan publik dan juga pada tatanan pemerintahan. Ia yakin bahwa Kota Bandung dapat menjadi kota yang terbaik di Indonesia jika dapat dilakukan secara inovasi, kreativitas, dan juga berkolaborasi. Ia telah melakukan berbagai terobosan dalam berbagai program kinerjanya. Dan juga ia telah membuat gebrakan-gebrakan. Contohnya yaitu seperti naik sepeda ke kantor, rapat dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga mewajibkan pejabat mempunyai akun Twitter. Ridwan Kamil merupakan wali kota yang kreatif dengan memanfaatkan media sosial untuk mendekatkan diri kepada warganya dan juga mengajarkan kepada pejabat pemerintah yang lainnya agar tidak gagap akan teknologi dan agar tidak tertinggal dengan masa yang modern seperti sekarang ini. Contoh dari pemanfaatan media sosial yang dilakukannya yaitu memposting agenda kinerja, menampung aspirasi masyarakat, menampung keluhan masyarakat, hingga lelucon-lelucon lucu yang dituliskannya dalam akun Twitternya. Ridwan Kamil adalah pemimpin yang merakyat, pandai bergaul, humoris, tegas, dan juga visioner. Tidak heran jika Ridwan Kamil disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat Kota Bandung, hingga ia mendapatkan nominator peraih penghargaan wali kota terbaik di dunia bersama 11 wali kota lainnya. Dalam kepemimpinannya, Ridwan Kamil memiliki filosofi, yaitu perubahan dan juga kemajuan. Tetapi ia juga menggunakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Eng Madya Mangunkarso, yang artinya pemimpin harus berada di tengah agar bisa menarik yang di belakang dan mendorong yang di depan jika berjalannya lambat. Dan filosofi itu dapat terbukti membawa perubahan pada Kota Bandung. Ridwan Kamil juga terinspirasi dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab mengajarkan kita untuk selalu bersilaturahmi, ditambah lagi tantangan terberat dalam memimpin adalah kesatuan yang saat ini sedang banyak ancaman. Selain Umar bin Khattab, Ridwan Kamil juga mengagumi sosok Soekarno. Karena dalam kepemimpinannya Soekarno mempunyai kalimat penyemangat yang selalu menyemangati rakyatnya. Dengan Ridwan Kamil menjadi wali kota, tentunya tidak terlepas dari rintangan dan hambatan. Rintangan dan hambatan yang dilaluinya seperti kritik atas pengguna media sosial hingga DPRD yang tidak memahami sepenuhnya. Tetapi Ridwan Kamil tidak menyerah sampai di situ saja. Melainkan ia kembali mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Alasan ia mencalonkan sebagai gubernur karena ia merasa tanggung jawabnya terhadap Kota Bandung belum selesai dan ia mempunyai rencana yang lebih baik untuk Kota Bandung ke depannya. Baginya, politik bukan untuk mengejar nafsu, melainkan untuk menunaikan amanah. Buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku ini yaitu di setiap babnya diselingi kata-kata mutiara yang dapat memotivasi pembaca. Yang kedua, dalam buku ini terdapat gambar dan juga ilustrasi-ilustrasi sehingga pembaca tidak akan bosan ketika membacanya. Kemudian, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami, tetapi buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu terkadang pada beberapa bagian babnya penceritaan sulit dipahami. Yang kedua, terdapat beberapa kesalahan penulisan kata. Yang ketiga, terdapat beberapa kata asing atau bahasa asing
yang mungkin belum tentu semua orang dapat memahaminya. Sekian resensi dari saya. Bila terdapat salah-salah kata dan juga salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.